Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'lamu al-jannah bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'alna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في سمراتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب شيخ إبراهيم اللقاني ثم إلى صوب الحبكاكي صالح بن عمر دارك ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العباس ثم إلى نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والإحسان التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطفه والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal ajmud zanab karruhi lakin sahaha al-muzani lil bila wadhaha wa kullu syai'in halikun qad hassasu umumahu fatlub lima qad lahasu. Asmuddanab itu statusnya sama seperti ruh, akan tetapi Syekh Al-Muzani telah mensahihkan fananya dan dia pun memberikan penjelasan. Para ulama telah mengkhususkan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah pada keumumannya, maka carilah apa-apa yang telah mereka ringkas. Melanjutkan masih membicarakan tentang yang kemarin, yaitu ruh, sesuatu yang tidak hancur, yang tidak binasa ketika terjadinya hari kiamat. Maka ajbudzanab namanya apa? Ajbudzanab atau tulang ekor.
maka statusnya atau hukumnya seperti ruh, tentang tidak hancurnya. Jadi adbudzanab itu juga kayak ruh, sesuatu yang dia tidak akan hancur walaupun terjadinya hari kiamat. Akan tetapi Syekh Ismail bin Yahya Al-Muzani membenarkan pendapat yang menyatakan bahwa adbudzanab juga akan hancur. Maka beliau telah menerangkan kebenaran hal tersebut dengan pendapat-pendapat yang mempunyai argumentasi. Jadi tulang ekor yang kecil itu keberadaannya ada di ujungnya tulang belakang kita nih. Paling ujung di bawah sendiri namanya apa? Ujung tulang ekor namanya adbudzanab. Orang awam sering menyebutnya dubur katak atau tulang ekor, atau kalau orang Jawa bilangnya apa? Brutu. Kalau pada hewan yang disebut brutu. Maka dia seperti ruh, maksudnya tidak rusak bersama jasad. Jadi kalau jasad itu rusak, maka tulang ekor yang kecil itu nggak ikut rusak. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim radhiyallahu an. Mereka mengatakan, laisa minal insani syai'un illa yubla illa adman wahidan wa huwa ashmudzanab minhu khuliqal khalqu yaumal qiyamah. Tidak ada sesuatu dari manusia yang tidak hancur kecuali satu tulang, yaitu ajmudzanab. Darinya akan diciptakan makhluk pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dari riwayat ini umat Islam atau para ulama meyakini bahwa statusnya sama dengan ruh gitu loh. Tidak akan hancur. Dan disebutkan pula dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lainnya mengatakan kullu ibni Adam ya'kulu turab illa ajmudzanab minhu khuliqa wa minhu yurakkab. Setiap manusia akan dimakan oleh tanah, artinya hancur, kecuali ajbudzanab. Darinya manusia akan diciptakan dan darinya manusia akan disusun kembali. Maka pernyataan kullu ibni Adam, setiap manusia itu akan hancur dimakan oleh turab, ini maksudnya pada umumnya anak manusia, kecuali para nabi, para wali-wali, para hafizul Quran, yang khusus-khusus mereka ya jasadnya nggak ikut hancur maksudnya. Tapi kalau yang lainnya manusia biasa kayak kita ya jasadnya akan hancur dimakan oleh Allah. Maka ketahuilah saat ditiupkan sangkakala yang pertama, maka semua manusia dan makhluk di dunia ini akan mati, termasuk pula malaikat Israel yang mencabut nyawa. Jadi nggak cuman yang dicabut nyawanya, yang nyabut nyawanya juga akan mati. Kemudian akan turun hujan yang berbentuk air mani selama 40 hari, sehingga bermunculanlah manusia sebagaimana jamur yang keluar dari tanah. Jamur itu kalau keluar, yang keluar apanya dulu? Kepalanya dulu, baru nanti keluar apa? Batangnya. Manusia begitu, nanti kepalanya akan muncul.
Jamur yang keluar dari dalam tanah yang terlihat pertama adalah bagian kepalanya. Maka semuanya tumbuh dari ajbun zanab. Berarti bibitnya dari situ gitu maksudnya loh. Dari situ nanti akan muncul yang lainnya. Yang berubah menjadi seperti biji. Jadi kayak ajmun zanab itu kayak bibitnya lah, kayak yang tadinya tulang ekor, maka statusnya nanti ketika direndam dengan air mani jadinya kayak biji. Biji kalau kamu tanam nanti dari biji itu akan tumbuh apa? Sesuatu. Maka mereka bermunculan sesuai dengan keadaannya saat mereka mati. Ada yang berupa kerbau, ada yang berupa sapi, ada yang berupa anjing, ada yang berupa babi. Nanti bermunculannya seperti bagaimana keadaan matinya. Artinya ketika matinya membawa dosa tanpa bertaubat, maka akan dibangkitkan seperti keadaan itu pula dia. Kalau matinya dalam keadaan tentram, tenang, maka akan bangkit dalam keadaan baik. Kalau matinya mati yang terpaksa, mati yang penasaran, yang gimana sih? Mati terpaksa gimana? Mati terpaksa itu dia tidak meyakini bahwa seharusnya dia mati gitu loh. Dia nggak meyakini ini jadwalnya mati, enggak. Gara-gara sesuatu dia mati gitu loh. Jadi merasa kematiannya dengan terpaksa harus mati. Kayak ada orang terlambat dibawa ke rumah sakit, mati. Maka orang yang merasa ketika dia lagi di ambulan tiba-tiba mati, dia merasa ini gara-gara keluarga saya terlambat bawa saya ke rumah sakit, berarti dia terpaksa mengalami kematian. Itu matinya tidak dalam ketenangan gitu loh, mati dalam keterpaksaan. Orang yang matinya minum racun, orang yang matinya dibunuh, orang yang matinya ketabrak. Ketika dia merasa itu belum waktunya mati, maka dia akan merasa kematiannya secara terpaksa. Beda dengan orang yang mengalami keadaan itu semua sama, tapi ketika dia akan mati, dia merasa ini sudah jadwalnya saya mati. Ini sudah takdirnya saya mati. Ini sudah akhirnya umur saya, hingga dia nggak merasa gara-gara sesuatu ini saya mati. Maka matinya dalam keadaan tenang. Matinya dalam keadaan tentram. Matinya dalam keadaan menerima apa yang menjadi takdirnya Allah. Maka dia akan bangkit pun dalam keadaan yang sama gitu loh. Makanya pentingnya ngaji ini biar kita meyakini bahwa yang namanya kematian adalah takdir. Apapun keadaan kita ketika kita mati harus meyakini ini akhir umur saya. Ini akhir jadwal saya hidup di dunia. Bukan karena sesuatu ini saya mati, bukan. Apapun sababnya, Allah bisa menjadikan berbagai macam sabab. Enggak cuman tidur mati. Apa kalau kamu merasa kalau saya tidur terus mati, matinya tenang? Enggak juga. Ada yang juga merasa terpaksa ketika tidur mati. Aduh, tadi saya nggak usah tidur kalau begini mah. Ada gitu loh. Lagi sholat mati, lagi pergi haji mati. Ketika dia merasa matinya dalam keadaan yang dia merasa nggak seharusnya saya mati, berarti dia mati dalam keadaan terpaksa gitu loh. Artinya hatinya itu nggak menerima kematian itu gitu. Beda sama orang yang
hatinya menerima kematian tersebut, maka dia akan merasa mati dalam keadaan tentram. Maka setelah itu Allah akan memerintahkan malaikat Israfil kembali. Yang dihidupkan pertama siapa? Israfil. Kemudian Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Kemudian bangkitlah mereka semua sebagaimana yang telah disebutkan. Artinya di dalam sangkakalanya malaikat Israfil itu akan dimasukkan oleh Allah nanti semua arwah. Semua ruh akan masuk ke situ dan ditiupkan, maka ruh itu akan berterbangan menghampiri jasad mereka masing-masing. Ketika melihat jasadnya berupa babi, mereka nggak belok, enggak, jangan ini jasad saya lah, enggak, ya memang ke situ masuknya, udah nggak bisa milih lagi. Artinya jasad itu akan sesuai dengan keadaan ruh itu akan masuk dalam keadaan jasadnya masing-masing sesuai dengan kode PIN-nya, maksudnya nomor registernya, nggak bisa salah milih, nggak bisa ini. Itulah hikmah tidak hancurnya ajbu ghanam. Jadi hikmahnya apa? Dari situ ditumbuhkan kembali. Adapun menurut Imam Al-Muzani, ajbu ghanam itu juga rusak, hancur, lebur, juga akan menyatu seperti jasad yang lain kembali menjadi tanah. Hal ini dengan alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk menghidupkan manusia kembali tanpa diawali dari biji ataupun dari ajbu ghanam. Artinya Allah itu maha kuasa, nggak pakai ajbu ghanam juga bisa, gitu loh. Nggak usah pakai ada bibitnya, nggak usah pakai ada permulaannya kayak pohon-pohonan yang tumbuh pertama yang nggak ada bijinya, ya bisa saja Allah menghidupkan itu semua, gitu loh, tanpa perlu adanya biji. Pendapat ini berdasarkan firman Allah, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di bumi akan binasa, baik itu hewan ataupun manusia. Ini dengan alasan ayat inilah Imam Al-Muzani menyatakan bahwa ajbu ghanam juga akan hancur. Jadi apa saja yang ada di bumi ini, hewan atau manusia akan hancur. Ayat ini mengisyaratkan bahwa rusaknya semua manusia juga menetapkan rusaknya bagian dari anggota-anggota tubuhnya manusia. Semuanya berarti nggak terkecuali. Padahal kan jelas ada pengecualian, bahwa ada perkara-perkara yang tidak hancur di muka bumi ini. Jasadnya para nabi yang nggak hancur, gitu dong. Jadi ayat yang mengatakan apa? Kullu man 'alaiha fan, ini bisa jadi nanti diartikan bahwa semuanya itu berpotensi untuk hancur, gitu loh. Mungkin saja mengalami kehancuran karena perkara yang tadinya nggak ada terus jadi ada, yang sudah ada mungkin saja kembali tiada, bukan pasti kembali tiada, bukan. Yang sudah diadakan ini mungkin saja kembali tiada, karena Allah boleh saja yang sudah ada ini diadakan terus, atau yang sudah ada ini kembali ditiadakan, gitu loh. Jadi jangan mengartikan bahwa oh itu ayat itu mengartikan bahwa semuanya akan kembali hancur, wajib. Ini nanti akan ditolak dengan berbagai alasan, gitu loh. Buktinya ada beberapa perkara yang tidak akan hancur.
Setelah Syekh Ibrahim menjelaskan bahwa roh dan ajmudhanab tidak rusak, sedangkan Al-Quran memberitahukan bahwa segala sesuatu akan binasa, maka beliau mengatakan bahwa para ulama telah mengkhususkan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah pada keumumannya. Maka carilah apa-apa yang telah mereka ringkas, artinya carilah apa yang menjadi tafsir atau pendapat dari para ulama. Ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa segala sesuatu pasti binasa, di ayat yang demikian pasti ada sesuatu yang dikecualikan, ada yang dikhususkan dari keumumannya oleh para ulama. Maka pasti ada yang tidak binasa walaupun lafadznya dengan lafadz syai'. Kalimat kullu syai' halikun tidak menghabiskan semua syai', tidak mengharuskan itu ada pada setiap syai'. Maka ketahuilah sesuatu yang dikecualikan oleh para ulama. Walaupun ayatnya tiap-tiap segala sesuatu akan hancur, tapi kamu harus tahu segala sesuatu yang dimaksud itu tidak menjadi tiap-tiapnya gitu loh. Walaupun dalam makna akli, dalam makna tauhid, kita harus tahu bahwa tiap-tiap segala sesuatu yang diciptakan maka boleh saja kembali menjadi tiada. Itu hukum aslinya begitu maksudnya. Segala yang diciptakan boleh saja dari yang tadinya tiada terus jadi ada, yang sudah ada boleh saja kembali menjadi tiada. Tapi bukan berarti harus kembali menjadi tiada gitu loh. Jadi ayat kullu syai'in halikun dalam lafadz am al-mahsus, lafadz umum yang dikhususkan. Am al-mahsus, jadi lafadznya umum, tapi dari yang umum ini ada yang dikhususkan. Maksudnya ayat yang umum yang telah dikhususkan atau keumumannya khusus untuk selain sesuatu yang telah dikecualikan oleh ulama gitu loh. Artinya walaupun menggunakan lafadz syai' tidak berarti itu bermaksud pada segala sesuatu atau segala perkara. Sebab ada beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang adanya beberapa hal yang tidak akan rusak di dunia ini gitu loh. Jadi berarti selain yang dikhususkan dari sabdanya Nabi akan hancur gitu maksudnya. Bukan ya pokoknya semuanya. Lah ini hadis Nabi yang ngomong ini gimana? Nggak kepake dong kalau begitu. Masa ada hadis, ada penjelasan Nabi bertentangan sama ayat Al-Quran, sedangkan hadis Nabi itu menjelaskan ayat Al-Quran. Lah, yang mau dipakai mana? Kan lebih tinggi ayat Quran, jadi hadis nggak dipakai. Lah, Nabi buat apa ngomongnya kalau begitu? Nggak ada gunanya Nabi ngomong, gitu maksudnya. Jadi apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kekhususan dari apa yang diumumkan, gitu loh. Apa yang telah diumumkan Al-Quran ada yang dikhususkan oleh Nabi. Apa diantaranya? Ada 9 perkara yang tidak hancur gitu. Yang pertama ruh, yang kedua ajmudhanab, tulang ekor, yang ketiga jasadnya para nabi, yang keempat jasadnya para syuhada. Ini udah jelas nas dari hadis Nabi bahwa mereka nggak akan hancur. Terus apa lagi? Arsy-nya Allah,
kursi surga neraka dan bidadari surga. Mau? Ketika hari kiamat bidadari nggak ikut mati, gitu loh maksudnya. Jadi apa yang menjadi isinya surga dan surganya itu nggak akan mati, neraka ya nggak akan hancur, gitu maksudnya. Jadi ada perkara yang dikecualikan dari perkara yang umum tadi, walaupun kalimatnya segala sesuatu. Oh itu enggak, segala sesuatunya enggak termasuk yang di akhirat. Akhirat beda, ini di dunia. Dunia juga ada yang dikhususkan apa? Jasad Nabi, jasadnya para syuhada. Di mana adanya? Di dunia. Berarti bukan terus berarti oh ini yang enggak hancur yang di akhirat doang, dunia juga hancur semua. Ya enggak juga. Mau di akhirat mau di dunia. Di akhirat juga yang semuanya hancur ya ada. Kayak apa? Para malaikat ya semuanya hancur. Mau malaikat yang di surga, mau malaikat yang di jaga neraka, mau malaikat semuanya dimatikan oleh Allah, nggak ada terkecuali gitu loh. Berarti kita harus bisa melihat ada kekhususan dan ada keumuman. Semua hal yang tidak rusak, walaupun termasuk kalimat syai', termasuk kalimat perkara, termasuk kalimat apa? Sesuatu, ini merupakan pendapatnya dari Abdullah ibnu Abbas. Kata apa? Ibnu Abbas bahwa ya memang kalimatnya begitu, tapi maknanya nggak begitu. Maknanya ada perkara yang dikhususkan melalui hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama yang lain berpendapat bahwa ayat tersebut tidak mengandung adanya sesuatu yang dikecualikan. Semuanya tercakup dalam syai'. Makna ayat tersebut menurut mereka adalah segala sesuatu yang mungkin rusak. Dengan makna ini tidak membutuhkan pengecualian, karena segala sesuatu memang mungkin saja rusak atau binasa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ayat itu diartikan kullu syai'in halikun illa wajha, diartikan tiap-tiap segala sesuatu pasti akan binasa, maka butuh pengecualian. Tapi kalau ayat itu diartikan tiap-tiap segala sesuatu mungkin saja binasa, maka nggak butuh pengecualian, gitu loh. Tinggal mau diartikannya kemana nih? Kalau diartikan tiap-tiap segala sesuatu pasti akan binasa, berarti butuh dikecualikan. Kenapa? Karena ada perkara-perkara yang termasuk sesuatu, tapi dia nggak ikut hancur. Tapi kalau ayatnya diartikan, oh itu ayat itu mengartikannya harusnya tiap-tiap atau segala sesuatu itu mungkin saja akan binasa, ya memang sudah selesai udah. Jadi ketika ada perkara-perkara yang hancur, ada perkara yang nggak hancur, ya hal biasa, berarti boleh saja gitu loh. Boleh saja mengalami kehancuran dan boleh saja Allah tidak menghancurkannya gitu loh. Kayak apa? Manusia di jagat inilah. Kalau ada manusia yang sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak mati, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Ya boleh saja, memang manusia itu boleh saja dimatikan, bukan setiap sesuatu itu harus mati, bukan. Kalau mau diartikannya mungkin saja mati, berarti ya ketika ada yang mati ya boleh, nggak mati juga boleh. Jadi kita harus bisa memisahkan ketika ada ulama mengatakan, oh enggak, termasuk ruh, termasuk ajbudanab juga akan hancur semuanya.
berarti mereka mengartikan ayat tersebut dalam arti segala sesuatu. Kalau diartikannya dengan segala sesuatu atau itu mungkin saja binasa, maka berarti boleh saja ada yang hancur dan boleh juga mereka tidak ikut hancur. Ini makna penjelasan dari Syekh Ibrahim tentang perbedaan ulama dan tentang makna ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Illa wajhah, ahli sunnah juga mengatakan dengan arti yang benar. Illa wajhah mana illa dzatullah wa sifatullah. Wajhah di situ bukan artinya wajahnya Allah gitu loh. Kalau mereka kan mengartikan Allah punya wajah. Jadi yang enggak hancur semuanya hancur kecuali wajahnya Allah. Berarti yang lainnya yadullah hancur, ainullah hancur. Kalau wajhullah enggak hancur. Mana buktinya? Ini ayatnya. Kan enggak ada yang enggak hancur itu yadullah enggak hancur. Ini artinya ngaco kalau begitu. Yang dimaksud wajhullah adalah dzatullah wa sifatullah. Zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Kenapa? Karena zat Allah dan sifat-sifatnya semuanya qadim, tidak berawal. Sesuatu yang enggak berawal pasti tidak akan berakhir. Sesuatu yang berawal boleh saja berakhir gitu loh. Sesuatu yang berakhir pasti berawal gitu. Jadi misalnya nih, sesuatu yang enggak ada awalnya pasti enggak ada akhirnya. Sesuatu yang ada awalnya boleh saja ada akhirnya. Sesuatu yang ada akhirnya pasti ada awalnya. Nanti kalau lihat film nih, tahu-tahu tamat, yang ente tanya apa? Ini awalnya gimana? Kok tahu-tahu tamat? Ini ceritanya gimana awalnya gitu loh. Tapi kalau ente lihat film, tahu-tahu terakhirnya bersambung, boleh nggak? Besok lihat lagi, bersambung, boleh? Kan nggak harus tamat gitu loh. Sampai berepisode-episode nggak hatam, ada nggak? Ada banyak, boleh saja begitu gitu loh. Tapi kalau yang ada akhirnya pasti ada awalnya. Yang ada awalnya boleh saja ada akhirnya gitu loh. Karena Allah bisa saja melanggengkannya. Allah boleh saja meneruskan hal tersebut. Ini bicara tentang zat, maksudnya zatnya jirim, zatnya makhluk. Artinya dari sisi apa? Dari sisi keberadaannya pada zahirnya, maka dia boleh saja apa? Boleh saja diwujudkan lagi, boleh saja tidak diwujudkan lagi. Makanya kalau mau bicara tentang a'rad itu ulama yang bersepakat mengatakan a'rad itu tidak bisa ada pada dua zaman. A'rad hanya akan ada pada satu zaman. Kalau melihat dari ini, ya setiap waktu hancur. Setiap waktu hancur. Kenapa? Karena wujud kamu yang tadi sudah bukan wujud yang sekarang. Itu loh maksudnya. Kalau melihatnya dari arah itu, ya semuanya akan hancur gitu loh. Artinya kita ini hanya bisa muncul satu masa. Pada masa yang berikutnya, kalau Allah menghendaki, maka akan dimunculkan lagi wujud yang
baru dan sifat yang baru. Kok ada masa lagi, baru lagi, ya ada wujud yang baru lagi, sifat yang baru. Walaupun nanti keadaannya sama dengan yang tadi gitu loh. Kayak botol ini sama bentuknya, sama warnanya, tapi wujudnya sudah berbeda. Ini wujud botol yang baru, bukan wujud botol yang tadi. Kalau mau dilihat dari arah sini, ya tiap waktu manusia mengalami kehancuran. Ya, kita itu selalu terkejar oleh tiada gitu loh. Yang nggak bisa, nggak akan dikejar oleh tiada itu ya hanya zatnya Allah dan sifat-sifat Allah. Kita ini selalu turubul Adam, ketemu Adam diwujudkan lagi, ketemu Adam diwujudkan lagi, ketemu Adam diwujudkan lagi. Kalau dilihat dari arah itu, maka akan bisa kita lihat bahwa tiap waktu ya kita ini hancur. Tapi ketika melihat dari arah dohirnya, dari arah sisi barangnya, kemanusiaannya, atau dari arah sisi perkara yang enggak dilihat dari arah zaman, maka boleh saja betul-betul itu dihancurkan, diadamkan, enggak diwujudkan lagi gitu. Boleh saja dia diwujudkan lagi oleh Allah. Boleh saja ada perkara yang tidak dihancurkan. Tidak dihancurkan itu maknanya setelah dia diwujudkan, maka Allah melanjutkan wujudnya terus sampai selamanya. Enggak Allah ganti dengan tiada, gitu loh maksudnya. Kayak mana? Ya, 9 perkara tadi. Setelah kemunculannya ruh, Allah mewujudkan lagi terus sampai selamanya. Ada yang perkara diwujudkan oleh Allah, kemudian diganti dengan tiada, enggak diwujudkan lagi oleh Allah. Ini menjadi keimanan kita tentang mengimani bahwa ada perkara-perkara yang tidak akan hancur walaupun terjadinya hari kiamat. Jangan terus meyakini bahwa hari kiamat akan menghancurkan segalanya, walaupun itu surga, walaupun itu neraka, walaupun itu. Lah, selain ini ada nggak yang nggak hancur lagi? Ada nggak? Nah, kalau trompetnya malaikat Israfil hancur nggak? Apa dulu? Begitu ditiupkan mati semua, trompetnya ikut hancur. Trompetnya ikut hancur gitu loh. Kan malaikat Israfil juga nggak hancur dengan tiupan yang pertama kan. Malaikat Israfil matinya setelah tiupan pertama baru dimatikan, terus dibangkitkan lagi, baru tiup trompet yang. Trompetnya hancur nggak? Nggak tahu, bilang nggak ada tulisannya. Terus Lauhil Mahfuz, catatan amalnya manusia. Jadi tetap lah, ini semua ini disebutkan kenapa? Karena ada berita dari Nabi, gitu loh maksudnya. Jadi pasti nggak hancur gitu loh. Lah, yang lainnya ya boleh saja tadi, Allah boleh saja menghancurkan, Allah boleh juga tidak menghancurkan. Akal menerima saja. Kalau ini nggak hancur gimana? Ya nggak apa-apa. Emang ada masalah kalau nggak hancur? Oh, ini berarti mencederai ayat ini? Enggak. Asal kamu paham ayat itu, maka nggak akan mencederai sebuah ayat yang kemudian bertentangan dengan sebuah hadis. Keduanya bisa diselaraskan asal kita memahami maknanya. Ya. Kemudian yang berikutnya akan bicara tentang
larangan membahas masalah ruh terlalu dalam. Artinya para ulama ada madhab yang kemudian memperdalam masalah ruh, ada madhab yang tidak memperdalam masalah ruh. Di antaranya madhab siapa? Maliki itu mengatakan bahwa mereka banyak yang membicarakan lebih dalam tentang masalah ruh. Kata Syekh Ibrahim mengatakan, wala tahus fi ruhi idma warada nasun minasyari'i lakin wujida limalikin hi suratun kal jasadi fahasbukan nasu bihadas sanadi. Dan janganlah engkau mendalami pembahasan tentang ruh, karena tidak ada nas dari syar'i dari Allah tentang membahas masalah ruh. Tetapi pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa ruh berbentuk seperti jasad. Maka cukuplah bagi kamu nas dengan sanad ini. Jadi nggak usah lagi diperdalam. Ketika sudah ada satu ulama yang membahas, udah ikut aja pendapat dia. Kamu nggak usah ikut-ikut lagi apa? Bahas. Kayak apa ruh itu? Kita semua orang ahli sunnah wal jamaah tidak boleh membahas dan membicarakan tentang ruh. Dalam masalah ini menggunakan kata apa? Ta'ruhah. Sehingga maknanya adalah, wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian semua membahas tentang ruh, sebab masalah ruh tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya tidak ada penjelasan tentang hakikatnya ruh dalam Al-Quran dan dalam hadis. Akan tetapi madhab Imam Malik menyatakan bahwa ruh adalah jisim yang berbentuk seperti jasad dalam bentuk dan sifatnya. Maka cukuplah dengan pendapat yang disandarkan pada Imam Malik ini kita berkeyakinan gitu. Kayak apa sih ruh itu? Kayak kamu begini. Makanya kalau di film-film kita lihat kan, ketika ruhnya keluar, bentuknya apa kayak jasad lagi gitu loh. Cuman transparan gitu maksudnya. Transparan itu nggak bisa ditangkap, nggak seperti jasad maksudnya loh. Maka dengan adanya pendapat ini maka cukup kita meyakini, oh berarti ruh bentuknya begitu sudah. Jangan nggak bisa begitu. Ente mau hujah sama Imam Malik maksudnya. Ini seorang imam yang punya argumentasi. Kalau ente mau menghujah, ente punya argumentasi apa maksudnya? Kecuali ente punya argumentasi, saya akan buktikan saya mau foto ruh. Nah, bisa. Begitu ruh keluar, kamu foto. Nah, ini buktinya nih, nggak kayak jasad. Nah, bisa. Tapi kalau ini nggak punya bukti yang lain, udah jangan itulah, udah ikut aja lah. Orang-orang mukmin tidak diperbolehkan membahas masalah ruh, sebab ruh hanya diketahui oleh sifat ilmunya Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya. Oleh karenanya seorang mukmin tidak diperkenankan membahasnya. Dalam Quran Allah berfirman, "Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Katakanlah wahai Muhammad, wahai kekasihku, bahwa ruh adalah bagian dari urusanku. Urusanku itu maknanya apa? Kalau di dalam pengetahuannya ya Allah enggak memberikan banyak pengetahuan.
Dan aku tidak memberikan kalian ilmu kecuali hanya sedikit. Ayat ini menunjukkan bahwa makhluk sangat lemah. Bagaimana bisa ada sesuatu yang diyakini di antara lambungnya sendiri, tapi dia tidak mengetahui bentuk dan warnanya. Makanya ini sesuai kayak kejadian orang-orang ateis menanyakan Tuhan ada di mana. Kalau memang Tuhan ada, di mana? Karena setiap yang ada pasti punya tempat. Harus kamu tunjukkan spesifik tempatnya di mana. Kalau bisa kamu tunjukkan, baru saya akan yakin adanya Tuhan. Imam Abu Hanifah radhiyallahu an membahasnya dengan gambaran apa? Ruh. Karena ruh ini diyakini walaupun oleh orang kafir. Orang kafir walaupun nggak pernah ada berita ruh, dia percaya kalau dalam dirinya ada ruh, ada nyawa. Makanya orang kafir sama Muhammad bertanya, ente percaya nggak dengan ruh? Ya percaya. Nah, kalau udah percaya beres. Kalau ente percaya ruh, coba tunjukkan ruh kamu ada di mana. Kepala, perut, dada, kaki, di mana? Ya pokoknya ada. Begitu yang dalam diri kamu saja, kamu nggak tahu spesifik di mana tempatnya. Padahal ada. Dan diyakini adanya, tapi kamu nggak bisa membuktikan tempat spesifiknya ruh itu di mana, gitu loh. Terus ente mau nanya tentang keadaannya Allah, menanya sesuatu yang sudah diketahui, diimani, dibuktikan keberadaan adanya, nggak perlu kamu korek-korek keberadaan tempatnya, fungsinya apa, gitu loh maksudnya. Kalau sudah yakin ada, ya sudah cukup. Apalagi kok kepada Allah, wong makhluk aja kamu nggak bisa tahu kok. Allah kan jelas nggak butuh tempat, nggak butuh ruang. Kalau nyawa, ruh masih butuh. Yang masih butuh ruh, masih butuh ruang, masih butuh tempat, kamu aja nggak bisa tahu, gimana mau ngorek-ngorek yang lain, gitu loh. Kamu nggak bisa tahu kayak apa bentuknya, warnanya, tidak tahu tempatnya, bagian di atas atau di bawah, warnanya merah, hijau, atau putih, besar atau kecil. Kamu nggak tahu. Maka kita hanya bisa meyakini bahwa ruh itu ada. Adapun hakikatnya seperti apa, hanya Allah yang mengetahuinya. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dalam sebuah pendapat ulama dikatakan ayat ini mau mengarah hadis ini mau mengarah kepada barang siapa mengetahui ruhnya, maka ia benar-benar mengetahui tentang Tuhannya. Lah kalau ada orang kok nggak bisa mengetahui ruhnya, berarti nggak tahu Tuhannya gitu. Tidak begitu. Siapakah orang yang mengaku bisa mengetahui ruh? Nggak ada. Mengetahui maknanya bisa tahu kayak apa hakikat wujudnya si ruh. Memang nggak ada. Kalau mau diartikannya kemari, ya memang nggak ada yang bisa tahu hakikat wujudnya ruh. Barang siapa yang mengaku mengetahui ruhnya, maka dia mengaku mengetahui Tuhannya. Padahal tidak ada yang bisa mengetahui hakikatnya Allah kecuali Allah itu sendiri. Mau bicaranya tentang hakikatnya Allah, ya kita nggak bisa tahu. Yang kita bisa tahu apa? Alamat, dalil, petunjuk tentang keberadaannya
Allah, tentang sifat-sifat Allah. Kalau hakikatnya bagaimana? Ya kita nggak tahu, gitu loh. Hakikat zat Allah, hakikat sifat Allah, kita nggak ngerti. Jadi ahli tauhid membahas tentang zat Allah, sifat Allah sebatas apa? Alamat, sebatas dalil, gitu loh. Begitu pula bahas masalah ruh. Ketika kamu sudah bisa buktiin ruh, maka sudah cukup. Kamu nggak akan bisa tahu bagaimana hakikatnya ruh. Ini menunjukkan bahwa ilmu kita terbatas. Ilmu kita nggak bisa tahu segala sesuatu. Oleh karena itu jangan sekali-kali tertipu dan terperdaya oleh keyakinan orang filsafat yang mengatakan bahwa ruh tidak ada di dalam tubuh. Ia hanya bagaikan bayang-bayang. Jika seseorang mati, ruhnya akan kembali ke pemilik bayang-bayang tersebut. Ini adalah keyakinan orang kafir atau para ahli filsafat. Menurut pendapat Imam Malik, ruh itu adalah jisim yang memiliki bentuk seperti apa? Jasad. Menurut satu pendapat yang lain, ruh itu memiliki jisim, ada 2 tangan, ada 2 mata, ada kepala. Maka pendapat yang membahas tentang hakikatnya ruh tidak ada yang muktamad, nggak ada yang bisa dipastikan kebenarannya. Imam Nawawi berpendapat bahwa dia berkata pendapat yang muktamad adalah pendapatnya Imam Haramain yang menyatakan bahwa ruh adalah jisim yang halus, jernih dan bersinar, bertempat di tubuh sebagaimana getah dalam pohon. Sama dengan pendapat Imam Malik, gitu loh. Ketika diambil dari jasadnya, dia akan berbentuk bening, transparan, gitu loh, dan berbentuk sebagaimana bentuknya si jasad. Ruh bertempat secara merata di seluruh anggota tubuh. Menurut pendapat lain, ruh berada di perut. Ada juga yang menyatakan di hati atau di dekatnya hati. Adapun menurut pendapat yang muktamad, hanya Allah yang tahu di mana ruhnya seseorang. Ya Allah yang menempatkan, ya Allah yang tahu di mana tempatnya. Ente mau tahu Habib di rumah itu kalau punya kompor taruh di mana? Ente nebak-nebak, ya kompornya di dapur, ya terserah saya. Kompor mau saya taruh kamar mandi ke, mau saya mau kompor saya ini, gitu. Maka semua pembahasan tadi adalah ketika manusia masih hidup. Adapun jika manusia sudah mati, ruh orang-orang yang berbahagia berada di pelataran kubur. Ada juga yang berpendapat berada di dekat Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan ruhnya orang-orang kafir berada di Sijjin, yaitu bumi yang ketujuh yang terbawah. Ada pula yang berpendapat bahwa setelah orang itu mati, ruh orang-orang mukmin akan berada di dalam sumur Zam-Zam. Sedangkan ruhnya orang-orang yang kafir akan berada di sumur Barhut di tanah Hadramut. Wallahu a'lam. Artinya di Hadramut ada sebuah sumur, yang sumur itu disebut sumur Barhut, yang dikatakan isinya adalah semua arwah-arwahnya para pendosa, semua arwah-arwahnya para orang-orang yang kafir. Makanya kalau ada orang mau bersumpah, ada orang mau apa ke situ, beneran mati masuk sini, enggak jadi dah, enggak jadi. Terkenal sebagai tempatnya ruhnya orang-orang kafir.
Ketahuilah menurut Syekh Abdus Salam, Syekh Ibnu Abdus Salam, roh itu ada dua. Yang pertama roh al-yaqadhah. Yang kedua roh al-hayah. Ruh yaqadhah yaitu ruh yang menetap dalam tubuh seseorang, maka orang itu akan terjaga. Dan jika ruh itu keluar, seseorang akan tertidur dan bisa melihat sesuatu dalam mimpi. Tempatnya ruh ini berada di antara dua alisnya. Makanya seringkali orang yang ngeluarin apa? Sukma, rogo sukmo, ketika itu keluar nggak sadar dia, tapi masih hidup gitu loh. Jadi ruh yang berkaitan dengan kesadaran. Yang kedua ruh al-hayah, yaitu ruh yang menetap dalam tubuh seseorang akan hidup dengan ruh itu. Jika tidak ada, maka seseorang akan mati. Maka tempatnya ini ada dalam tubuh, akan tetapi di sebelah mananya wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Kalau ruh yang al-yaqadhah tadi letaknya di antara dua alis. Pendapat yang paling baik dalam masalah ruh adalah mauquf. Kita nggak ikut membicarakan. Jangan membahasnya lagi. Hanya Allah yang maha mengetahui tempat dan bentuknya ruh. Kita hanya wajib meyakini bahwa ruh itu ada. Jangan berpikir dan berangan-angan seperti apa warnanya, bentuknya, dan tempatnya. Kita wajib meyakini dan mantap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat wajib adanya. Jangan berangan-angan apapun, kita hanya wajib mengetahui sifat-sifat Allah, sifat af'alnya. Kita orang-orang yang awam jangan membahas ruh al-idhofi, ruh al-jasmani, ruh ar-rabbani, dan yang lain-lainnya, karena dikhawatirkan malah akan menimbulkan kesesatan gitu. Ada tuh pembahasannya orang-orang thariqah, orang-orang khusus yang membahas, oh ini ada tingkatan ruhnya udah naik ke tingkatan rabbani, ada ruh yang masih bertingkatan jasmani, ada ruh yang idhofi. Ini kita bukan makom kita untuk bahas masalah tersebut. Artinya kalau memang ada orang-orang yang khusus bahas itu, ya mereka memang mungkin sudah membidangi di dalamnya. Tapi bagi kita yang nggak membidangi itu, cukup meyakini bahwa kita hanya ada satu ruh. Kalau mau ditambah ada dua ruh, ikut pendapat Syekh Imam Ibnu Abdus Salam. Ada ruh yaqadhah, ada ruh hayat. Cukup demikian gitu loh. Yang paling bagus tawakuf. Ruh gimana? Wallahu a'lam. Ada, pasti ada. Gitu loh. Kenapa? Dalilnya kehidupan. Gitu aja. Walaupun tidak setiap yang hidup perlu dengan ruh. Artinya Allah bisa saja menghidupkan sesuatu tanpa ruh. Seperti apa? Pohon, batu yang bicara di tangannya Nabi, ya nggak ada ruhnya, gitu loh. Artinya Allah boleh saja menghidupkan sesuatu tanpa ruh, karena ruh ini bukan alat untuk menghidupkan bagi Allah, bukan. Allah tidak butuh ruh untuk menghidupkan. Tapi Allah menghendaki seseorang itu hidup bergandengan dengan ruh, gitu saja. Hingga kalau ada sesuatu yang hidup tanpa ruh, ya boleh-boleh saja, bukan hal yang mustahil bagi akal yang sehat yang bisa menerima tersebut.
Ya. Jadi batasan inilah yang kita harus meyakininya. Adapun tentang roh, kita harus meyakini dia adalah makhluknya Allah, bukan bagian dari dirinya Allah. Karena wajib diimani roh itu adalah makhluk, apalagi disepakati bentuknya apa? Jisim, maka pasti dia adalah perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya akan bicara masalah akal. Bagaimana akal yang sehat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي واغفر لوالدينا مولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي وبكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد لله في البر والثنائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.